Halo sahabat semua, kembali saya dengan Yeni di Wisyagian Psikolog. Hari ini kita akan bincang bareng mengenai kiat ketika ditinggal pergi atau meninggal oleh orang yang kita kasihi. Topik ini kita bahas karena banyak permintaan dari teman-teman untuk saya membahas tentang topik ini. Kalau saya boleh cerita sih, saya juga baru mengalami ditinggal pergi oleh orang yang saya kasihi, yaitu ibu saya, itu di tahun 2019 akhir. Dan memang tidak gampang ya ketika kita harus melanjutkan hidup ketika ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Apalagi kalau misalnya kita juga dekat dengan orang tersebut dan sering ketemu, bahkan ketemu tiap hari. Saya ada dengar cerita dari seorang guru yang dia cerita bahwa ketika mertuanya meninggal, yaitu ibu dari istrinya meninggal, dia itu mengalami yang namanya istrinya itu sulit untuk mengakui kali ya, bahwa sudah ditinggal pergi oleh mama tercinta. Jadi dia setiap hari kalau misalnya mau berangkat kerja, nah mamanya kan ada fotonya tuh di dinding rumahnya gitu ya. Jadi setiap hari dia mau berangkat kerja itu dia pamit dulu ke foto mamanya itu, bilangin, "Bu, saya pergi dulu ya ke kantor," gitu. Terus nanti pas pulang gitu ya, dia tetap liatin foto itu misalnya gitu. Dan itu dia lakukan kenapa? Karena dia dulu sepanjang ibunya masih hidup gitu ya, selama ibunya masih hidup, dia selalu pamit kalau mau pergi gitu ya, ke ibunya. Jadi ketika ibunya tiba-tiba meninggal, yang dilakukan adalah pamit kepada fotonya. Nah, saya mau katakan itu bukan hal yang positif sebenarnya ya, cara menyikapi kesedihan karena ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi nggak seperti itu ya, karena gimana pun juga itu hanyalah foto dan kita juga harus menerima keadaan bahwa kita sudah ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka cita dulu buat sahabat-sahabat sekalian yang mungkin saat ini juga telah ditinggal pergi atau baru saja ditinggal pergi oleh orang-orang yang dia kasihi. Saya mau katakan, saya turut berempati dalam hal itu karena itu bukan hal yang gampang ya. Bahkan saya pernah ada baca itu di salah satu di Instagram ya, dikatakan karena ketika dia ditinggal pergi oleh ibunya yang dia kasihi itu, dia sampai meninggalkan pekerjaannya. Saya mau cerita dulu kasus-kasus orang-orang yang ditinggal pergi oleh orang yang dia kasihi ya. Ada seorang perempuan yang dia curhat, begitu dia ditinggal pergi oleh mamanya itu, dia keluar dari pekerjaannya karena katanya selama ini waktunya lebih banyak habis untuk bekerja, jadi dia mau sesudah ibunya meninggal, dia mau fokus pada mengurus keluarga. Jadi mencari pekerjaan di mana dia bisa sambil mengurus keluarga juga gitu ya. Dan akhirnya dia memilih untuk menjadi makeup artist, tapi sayangnya karena dia masih sedih gitu ya, jadi cara makeupnya juga kurang bagus dan tambah lama dia bilang hasil makeupnya juga tambah berantakan dan juga saya lihat gitu ya, sorry to say dia nggak ngerawat badannya, akhirnya badannya menjadi tambah melar dan juga makeupnya juga makin berantakan dan dia merasa, "Aku sekarang nggak bisa bikin apa-apa sejak mama meninggal," gitu ya. Dan juga saya ada dengar kasus di mana ada orang yang ketika orang tuanya meninggal, dia dalam keadaan mabuk gitu ya. Jadi ketika ibunya meninggal itu, dia sangat merasa bersalah sesudahnya gitu. Sehingga sepanjang hidupnya gitu ya, bertahun-tahun dia itu jatuh ke dalam dunia yang penuh dengan mabuk-mabukan ya. Jadi dia sibuk dengan minum alkohol gitu ya. Bahkan sampai dikatakan kalau dia lagi punya duit gitu ya, dia malah beli alkohol ya. Tapi ada juga orang-orang yang ketika ditinggal pergi oleh orang-orang yang dia kasihi gitu ya, dia bisa bangkit, dia bisa move on dan dia bahkan bisa, istilah saya itu terbang ya, menjadi lebih keren daripada sebelumnya ya, karena dia tahu bahwa orang yang dia kasihi itu meninggal pasti masuk surga dan nggak kemana-mana dan tetap melihat dia dari surga gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas kepada sahabat sekalian, bagaimana sih cara untuk menyikapi ketika ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Yang saya sebutkan tadi ini nggak gampang ya. Saya juga jujur aja
papa saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal, gitu, bukan curcol ya. Sampai sekarang juga saya masih tetap rindu sama ayah ya, papi, saya panggilnya papi saya masih tetap rindu sama mami saya gitu ya. Dan saya bilang ya wajar aja karena itu orang tua kita ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah ditinggal pergi oleh orang yang Anda kasihi dan kadang-kadang masih rindu, kadang-kadang masih kangen gitu ya, ya itu bukan suatu kesalahan ya, itu namanya manusiawi ya. Nah sekarang bagaimana sih kiat untuk menjalani hidup sesudah ditinggal oleh orang yang dicintai? Yang satu hal pertama yang paling Anda perlu ingat adalah Anda perlu namanya itu menerima kenyataan ya. Jadi ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi gitu ya, ditinggal baik dalam keadaan maaf nih beliau dalam keadaan sehat lalu tiba-tiba meninggal, terus atau tiba-tiba mohon maaf nih beliau tiba-tiba sakit lah, terus tiba-tiba meninggal. Yang harus Anda lakukan adalah satu, menerima kenyataan bahwa mereka sudah meninggalkan kita ya. Meskipun itu tidak gampang, tapi menerima kenyataan itu adalah lebih baik daripada kita menyangkal bahwa mereka itu eh, sudah meninggal gitu ya dan tidak bisa menerima kenyataan. Nah, bagaimana sih Kak caranya itu untuk menerima kenyataan bahwa mereka sudah meninggal? Caranya adalah dengan mendoakan gitu ya, kita yang ditinggalkan gitu. Dan yang selanjutnya adalah dengan cara kita hidupnya itu tidak fokus kepada kesedihan terus gitu. Jadi jangan misalnya tiap hari gitu ya masih nangis. Saya percaya sih memang ada orang-orang tertentu yang dia bisa cepat melupakan ya. Ada orang tertentu dia 3 bulan aja dia tuh udah bisa move on. Tapi ada juga orang tertentu setahun dia baru bisa move on gitu ya. Nah itu juga tergantung pada personal masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang kamu 3 bulan aja udah bisa move on kok. Nggak bisa, tergantung ya. Ada orang juga masih setahun dia masih nangis gitu ya, itu sah-sah aja. Tapi yang penting satu hal adalah mengakui bahwa orang yang kita kasihi sudah kembali pulang ke surga gitu ya, sudah meninggalkan kita dan ingat bahwa dia sudah bahagia di sana gitu ya. Dan ketidak apa namanya itu tidak menyangkal itu juga termasuk jangan melakukan hal-hal yang konyol ya, menurut saya itu konyol ya. Misalnya ada orang tertentu dia masih menyediakan piring gitu ya, mohon maaf nih ya buat orang-orang yang mengalami. Jadi dia masih menyediakan piring, misalnya dia terbiasa makan bersama suaminya gitu ya. Saya mau kasih tahu, itu tuh keliru ya. Dia jadi setiap dia mau makan dia sediakan piring dan gelas kesayangan suaminya. Terus dia makan bersama piring dan gelas tersebut gitu ya, seakan-akan suaminya itu masih ada. Itu tuh ada kasus-kasus seperti itu dan dia misalnya ngomong seakan-akan suaminya masih ada, terus misalnya ada saya baca juga kasus waktu anaknya meninggal gitu ya, dia nggak bisa menerima kenyataan, dia masih pegangin boneka anaknya terus ngomong dengan itu. Saya mau katakan itu tuh nggak benar ya, itu bahkan bisa membuat kamu mohon maaf nih terganggu jiwanya gitu ya. Bahkan bisa membuat kamu itu merasa tersugesti bahwa orang tersebut masih ada di sekitar kamu sehingga mohon maaf nih ketika kamu tersugesti kamu bisa melihat apa yang nggak ada dilihat orang lain loh gitu ya. Itu namanya sugesti karena sugesti itu. Jadi yang saya bilang itu menerima kenyataan itu adalah stop menggunakan misalnya hal-hal tertentu, barang-barangnya dia, dan sambil menyebut namanya gitu ya. Ayo makan mas, ayo makan pak. Misalnya kok saya orang ada mamanya meninggal, ayo makan nih papi gitu ya. Itu tuh sangat-sangat enggak benar ya. Jadi menerima kenyataan adalah bahwa oke, sekarang papi saya, mami saya, bapak saya, ibu saya, atau anak saya sudah meninggal, gitu. Atau kekasih saya sudah meninggal. Sekarang saya mau seperti apa? Ingat bahwa pasti ada hal-hal yang positif yang orang-orang kita cintai itu pernah katakan ke kita untuk kita membangun hidup kita ke depan ya. Misalnya kayak mami saya sebelum meninggal, beliau bolak-balik menunjukkan ke saya bahwa tentang seorang perempuan gitu ya, saya lupa namanya kalau nggak salah Estra ya, Ibu Estra ya, yang dia itu membangun suatu komunitas daerah kumuh gitu ya, padahal dia yatim piatu. Jadi saya waktu dulu kalau saya boleh sharing ya, bukan curcol ya, masih nggak ngeh bahwa mama saya akan segera dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi mama saya tuh setiap ketemu saya karena dia itu kemarin dirawat di tempat
kakak saya ya, abang saya di Tangerang, sedangkan saya tinggal di Bekasi ya. Jadi kadang-kadang saya datang ke sana gantian mengurus mama gitu ya, dengan saudara saya yang lain. Nah, setiap ketemu saya tuh yang ditunjukkan adalah video tentang, eee, perempuan ini gitu ya, yang dia itu mengurusi wilayah kumuh di daerah kalau nggak salah Jakarta Timur ya. Dan saya, masih terpikir ya, "Mami kenapa tunjukin itu?" Gitu ya. Ini kan udah yatim piatu, sedangkan saya kan masih punya mami gitu. Tapi ternyata sesudah mami saya meninggal atau ibu saya meninggal, saya baru tahu gitu ya. Oh, ternyata itulah sebenarnya visi yang mama saya mau ingatkan ke saya gitu, yaitu membantu orang-orang di komunitas wilayah kumuh. Itu yang saya tangkap ya, karena setiap saya ketemu beliau itu, video itu yang beliau selalu putar dan selalu bilang, "Ini bagus banget nih orangnya seperti ini," gitu. Nah, saya mau bilang kepada sahabat sekalian gitu ya, percaya ketika kalian, masih hidup bersama orang-orang yang kalian kasihi itu ya, waktu mereka masih ada bersama kalian, pasti ada hal-hal positif atau visi dan misi yang dia sampaikan ke kalian tentang suatu kehidupan yang lebih baik gitu ya, terutama dalam bermasyarakat atau memberikan manfaat buat orang lain ya. Jadi kamu harus, oke, ingat seperti ini, oke, beliau sudah meninggal dan aku ingat, nah, kemarin itu dia ngomong apa tentang saya, tentang kehidupan gitu ya. Kalau misalnya sekarang kamu nggak ingat, saya masih lupa, saya masih stres, nggak apa-apa juga ya. Tapi nanti pas kamu mau tidur atau ketika kamu sedang berdoa gitu ya, atau ketika kamu sedang sholat gitu ya, coba kamu tanya Tuhan gitu, coba ingat-ingat kembali, kemarin waktu papa masih hidup, mami masih hidup, papi atau misalnya suami saya atau istri saya atau anak saya masih hidup atau misalnya kekasih saya masih hidup, dia pernah ngomong apa sih keinginan gitu ya dalam cita-cita yang terutama diarahkan ke saya. Dia maunya saya seperti apa. Nah, itu coba kamu mulai terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kenapa? Karena kamu percaya gitu ya bahwa beliau itu ketika dipanggil memang waktunya untuk kembali ke Pencipta. Dan saat ini kamu harus ingat bahwa beliau itu adalah orang yang terus mendoakan kamu dengan tidak putus dari surga sana gitu. Dan kamu harus ingat juga, meskipun beliau sudah meninggal, doa-doanya itu nggak jadi terputus loh ya atas kamu gitu ya, waktu selama dia hidup mungkin dia doain kamu gitu ya. Doanya nggak lantas terputus, karena beliau meninggal, justru doa-doanya itu akan terus menyertai kamu sepanjang hayat sampai nanti kamu juga ketemu dengan beliau di surga. Itu harus kamu ingat yang satu ya, menerima kenyataan bahwa beliau sudah meninggal dan tetap melihat kamu dari surga dan terus mendoakan kamu. Yang kedua adalah mengejar visi dan misi yang sudah ditunjukkan oleh orang yang kamu kayak yang saya alami, mama saya tuh bolak-balik buka YouTube gitu ya. Wah, ini bagus banget nih. Buka lagi YouTube-nya tentang saya perempuan ini gitu ya, dia buka lagi kehidupannya, dia buka terus gitu ya, sampai saya lihat, oh iya ya, sampai itu tertanam di pikiran saya. Jadi kamu coba ingat gitu ya, visi itu yang mereka pernah arahkan ke kamu untuk mencapainya gitu ya. Kalau saran saya, coba capai, visi itu, jalani. Kalau memang itu sesuai dengan kehendakmu, tentunya yang positif pastinya ya. Kalau itu memang sesuai dengan apa yang ada di hatimu gitu, kamu pasti gampang menjalaninya gitu ya. Yang ketiga adalah ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu kasihi, adalah berusaha untuk mandiri gitu ya. Mungkin dulu orang-orang yang kamu kasihi itu membuat kamu punya teman untuk sharing, untuk curcol, mungkin juga mohon maaf nih ketika punya suami, mungkin suami yang membiayai dari segi ekonomi gitu ya. Ada juga orang-orang yang dia itu dulu itu waktu orang tersebut masih hidup, dia mengalami namanya teman curhat ya, jadi ketergantungan emosi dengan orang tersebut. Ya, berarti ketika orang tersebut sudah meninggal, kamu harus belajar untuk mandiri secara emosi juga. Jangan sedikit-sedikit punya masalah, mohon maaf nih, kamu ke kuburan, curhat. Ah, ini begini, anak-anak kita begini, saya begini. Saya bilang itu tuh nggak sehat ya, dari segi psikologi itu nggak benar.
hati-hati, nanti kamu bisa tersugesti diri kamu sendiri, justru kamu melihat apa yang nggak ada gitu ya, bukan nakut-nakutin orang ya. Itu yang namanya sugesti pikiran jadi muncul gitu ya, itu tidak benar ya. Jadi yang kamu harus lakukan adalah mandiri gitu ya. Jika selama ini kamu tergantung sama orang tersebut dalam suatu hal, berarti Tuhan maunya kamu sudah mandiri dalam hal tersebut ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Dan juga berarti Tuhan lihat bahwa kamu memang sudah mandiri di dalam hal tersebut ya, termasuk dalam hal keuangan. Lalu jangan ngomong seperti ini, tapi Kak, ini kan lagi masa COVID, susah banget dapat pekerjaan. Hello, kamu nggak boleh ngandelin manusia, andelinlah Allah gitu ya, andalin Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat pasti turun gitu ya. Ketika kita mengandalkan manusia, justru di situ bahaya. Bahkan ada dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Jadi kita harus ingat. Lalu pikir, jangan-jangan dulu saya waktu beliau masih hidup, saya ngandelin manusia nih. Wah, saya bisa terkutuk, saya nggak mau gitu ya. Jadi ingat bahwa toh walaupun beliau sudah meninggal ya, toh kamu tetap punya Allah yang tetap menemani kamu gitu ya, menjalani hari-hari selanjutnya. Dan yang keempat, ingat bahwa kamu nggak sendirian. Banyak banget orang ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasihi merasa, aduh, aku sendirian. Mungkin pada saat itu kamu memang hanya punya suami yang teman kamu curhat, atau kamu hanya punya mama, atau mami, atau papi yang buat teman kamu bersandar, ya. Tapi saya mau ngasih tahu ya, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, mereka itu hanya manusia ya, pas suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Tapi ada satu figur yang nggak pernah ninggalin kita, yaitu siapa? Yaitu Allah sendiri. Jadi ingat, kemanapun kamu melangkah gitu ya, kamu nggak pernah sendirian ya. Eh, Kamu pasti punya Allah atau Tuhan yang selalu menyertai kamu gitu ya. Yang kelima adalah ketika kamu sudah nggak kuat ya, kamu harus curhat kepada Allah apapun hal yang membuat kamu nggak kuat ketika sendirian ya. Mohon maaf nih bagi kamu wanita atau pria yang sudah menikah dan ketika ditinggal oleh pasangan dan merasa nggak mampu hidup selibat gitu ya, ya cari pasangan kamu gitu ya, menikahlah gitu ya. Kalau memang itu sesuai dengan ketentuan atau uh, apa namanya itu, disetujui oleh adat atau nilai-nilai kemasyarakatan kamu untuk kamu nikah lagi ya sah-sah aja. Tapi itu harus berasal dari Allah dan ada di hatimu ya. Jangan karena dipaksa, misalnya orang yang ngelihat, "Loh, kamu sendirian udah kelamaan, nikah." Enggak seperti itu. Itu harus kamu dapat yang namanya itu, hikmat dari Tuhan dan muncul di hati kamu bahwa memang kamu perlu menikah gitu. Tapi kalau misalnya kamu eh, tidak harus menikah gitu ya, bisa juga gitu ya. Carilah misalnya teman curhat kamu. Misalnya kamu selama ini sudah berusaha curhat sama Tuhan, tapi kamu bilang, Tuhan kayaknya saya butuh manusia deh buat saya curhat juga tentang masalah saya gitu ya. Nah itu sah-sah aja, tapi hati-hati, curhatlah pada orang yang kamu percayai gitu ya. Jadi tanyakan ke Tuhan, saya curhatnya ke siapa? Jangan sampai kamu curhat hari ini, besoknya itu curhat tentang kamu itu sudah muncul di berita online, kan nggak lucu juga ya. Dan selanjutnya adalah keenam adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal ya. Susah Kak, bagaimana mengucap syukur? Air mata aja belum habis. Ya, kamu harus berusaha untuk melihat ini saatnya kamu untuk terbang lebih tinggi, untuk jadi diri kamu yang terbaik gitu ya. Kamu mengucap syukur bahwa ini artinya Tuhan mau kembangkan sesuatu yang lebih lagi dari diri kamu. Tapi kamu mungkin nggak tahu apa sekarang ya. Mungkin Tuhan mau ngingetin juga, mohon maaf nih, bagi kamu yang selalu sibuk, lebih ngutamain mencari duit daripada keluarga, ya. Mungkin memang kamu bisa mengucap syukur, ini saatnya Tuhan itu ngingetin bahwa, hello, kamu punya keluarga yang harus kamu care lebih dahulu daripada mencari uang, karena sebenarnya berkat itu atau rezeki itu kan munculnya dari Tuhan ya. Justru kok kita hidup berhikmat pada Dia gitu ya, hidup dekat sama Allah gitu ya. Justru rezeki itu yang ngejar kita ya. Jadi salah selama ini orang-orang yang berpikir gue harus deket sama siapa, figur siapa untuk dapat rezeki yang banyak. Itu salah banget ya, kalau saya boleh katakan. Kejar sumber berkatnya, kejar sumber rezekinya, yaitu siapa? Allah sendiri ya. Hati-hati
dengan pemikiran-pemikiran yang keliru ya. Jadi mengucap syukur aja gitu dalam segala hal. Itu akan membuat kamu menjadi bijak dalam menjalani hidup. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah memilih untuk bahagia. Memilih untuk bahagia itu seperti apa, Kak? Apa saya harus ketawa, terbahak-bahak? Wah, hahaha, biar orang lihat saya bahagia walaupun saya sudah ditinggal oleh suami gitu. Enggak seperti itu ya. Memilih untuk bahagia adalah ketika kamu misalnya sudah menjalani masa berkabung, misalnya kamu tentukan, ya udah aku sebulan ini mau menjalani masa berkabung dulu deh. Maksud saya tuh menjalani masa berkabung itu adalah misalnya tidak melakukan hal-hal yang apa namanya tuh aneh-aneh gitu ya. Ada orang dia itu pas harusnya masih berkabung, dia tuh pergi party-party untuk em, melupakan kesedihannya. Ada orang yang dia minum mabuk-mabukan sama temennya untuk melupakan kesedihan. Itu namanya bukan menjalani masa berkabung, itu namanya merugikan diri sendiri ya. Jadi kamu bisa tentukan, saya pokoknya sebulan ini gue mau menjalani hidup eh, dengan benar dan mau menyadari bahwa sebulan ini memang gue lagi sedih gitu dan gue mau nangis. Itu yang saya lakukan sih ya. Jadi waktu kemarin itu saya bilang udah deh sebulan ini saya mau mengakui ya yang tadi itu ya bahwa saya lagi bersedih. Jadi sebulan itu saya mau nangis, saya nangis saja gitu. Nanti ketemu lagi malam saya nangis, pagi bengkak matanya, terus pas ingat lagi saya nangis gitu ya. Tapi ingat itu nggak boleh berlarut-larut ya, jangan sampai kita jadi berdosa juga kayak nggak punya Allah loh. Kalau misalnya kita terus-terusan berlarut-larut dalam sedih kita ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Jadi yang ketujuh adalah memilih untuk bahagia. Sesudah kamu melewati masa berkabung kamu yang kamu tentukan, misalnya kayak deh sebulan, ada mungkin ada yang lebih cepat, gue 2 minggu, ada yang lebih cepat lagi, gue seminggu gue bisa. Tapi ada yang bilang gue 3 bulan baru kayaknya baru clear nih perasaan saya sedih saya ditinggal nih. Sah-sah aja sepanjang itu tidak membuat kamu rugi ya. Dalam arti gini, berkabung itu bukan berarti kamu harus keluar dari pekerjaan kamu harus putus dari hubungan dengan teman-teman kamu. Enggak seperti itu. Masa berkabung yang saya sebutkan adalah masa ketika kamu masih sedih dan ketika kamu pengen menangis ya kamu nangis saja gitu ya. Dan biasanya tuh nangisnya itu bisa sehari mungkin lebih dari sekali gitu ya. Karena ingat, karena lihat fotonya gitu ya, buka fotonya kamu nangis, itu sah-sah aja. Tapi kamu tentukan berapa lama gue mau seperti ini gitu ya. Dan sesudah kamu melewati masa berkabung itu, pilihlah untuk bahagia. Artinya apa? Kita ini dalam menjalani kehidupan itu banyak banget hal-hal itu yang bisa membuat kita misalnya sedih, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, atau bisa membuat kita merasa depresi gitu ya, atau ketakutan ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah memilih untuk bahagia. Selalu ingat dalam kehidupan kita itu ada namanya knop seperti saklar lampu, kok saklar pohon ya, saklar lampu yang sebenarnya kita bisa pencet on off-nya menentukan ketika on misalnya kita anggap itu adalah bahagia, ketika off adalah tidak bahagia atau emosi-emosi lain yang tidak bahagia gitu ya. Ketika kita menghadapi suatu kondisi, kita berhak kok untuk memilih tombol on bahagia dalam segala hal. Bahagia itu nggak mesti diekspresikan dengan ketawa terbahak-bahak loh, atau ngakak-ngakak sama teman-teman, nggak mesti. Bahagia itu munculnya di hati, dan bahagia itu adalah pilihan ya. Bahagia itu bukan sebab akibat dari sesuatu. Banyak orang beranggapan, aku bahagia kalau begini, kalau begitu. Enggak, bahagia itu adalah pilihan. Jadi yang ketujuh adalah pilih untuk bahagia. Demikian saran saya kiat-kiat untuk menghadapi hidup sesudah ditinggal pergi atau ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dikasihi. Saya berharap tentu saja ini adalah saran dari saya, tapi saya percaya setiap Anda punya cara-cara tersendiri juga untuk mengatasi kesedihan setelah ditinggal oleh orang yang meninggal. Dan percaya semuanya nggak gampang, tapi ketika kamu sudah tekadkan, kamu harus bisa move on, kamu pasti move on. Dan percaya, tidak ada suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang ditentukan Allah bukan untuk kebaikan. Ya, walaupun Anda ditinggal saat ini dan merasa terpuruk, saya bahkan punya kasus ya, di mana dia ketika ditinggal suami, duit nggak ada, gitu ya. Justru sesudah suami meninggal, bahkan pada saat pemakaman, dia bisa melihat besarnya cinta orang kepada
keluarganya, dan sekarang dia malah move on, dan kemarin dia info ke saya bahkan anaknya itu bisa melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, lalu anaknya paling kecil malah bisa sekolah di sekolah bergengsi. Itu semua karena dia lihat kebaikan hati orang-orang yang selama ini dia nggak tahu dan baru muncul sesudah suaminya meninggal. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, percaya segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi bersama saya, Psikolog Yeni Dewi Siagia.